Inshallah will become a big masjid soon, inshallah. Hopefully, Ibu Bapak bisa sharing donasi kepada pengurus Masjid Taqwa. Masyaallah, surat briefingnya kemarin ya hari Sabtu minggu lalu, alhamdulillah sudah semuanya udah dapat izin dari Siti, izin dari semuanya. Jadi insya Allah ready to go untuk dibangun fondasinya, insya Allah segera. Jadi mudah-mudahan masjid ini bisa segera terrealisir. Kami tahu Bapak Ibu sudah mengeluarkan konteks yang cukup dalam, bisa dirogoh lagi. Mudah-mudahan ini menjadi harta yang kita donasikan ini, Bu ya. Itulah harta yang benar-benar akan kita nikmati. Kalau masih di bank account, who knows, ya kan? Who knows? Kalau di bank account-nya banyak, misalnya besok kita meninggal, yang nikmatin siapa? Suami kita, ya, suami ibu-ibu semuanya. Mungkin dipakai untuk modal nikah lagi. Ya, sama juga, Bu. Kalau bapak-bapak juga sama. Jadi mudah-mudahan di malam 29 ini, malam Ganjil, kata Andi Nagi adalah barangkali salah satu peluang menjadi malam benar. Insya Allah kita dengarkan sharing dari Brother Yayat. Silakan Pak. Saya duduk aja duduk atau diri? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. First and foremost, let us all thank Allah subhanahu wa ta'ala for the countless blessings that He has bestowed upon us. The blessing of health, the blessing of iman, and the blessing again to be here today in this the best place there is, yeah, in the face of the earth, which is the house of Allah. Let us also not forget to give our salam and salawat to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his families, his companions, and each and every one of us, the followers of the Prophet till the end of time. Let me introduce myself. My name is Yayat Bustomi. I'm one of the board of directors from Nusantara Muslim California. Mungkin saya bahasa Indonesia Inggris ya, back and forth. Ya, insya Allah kami merencanakan membangun masjid. Masjidnya bernama At-Taqwa ya. Alhamdulillah kita community pengajian At-Taqwa itu dimulai tahun 92 ya, kita dari rumah ke rumah. Dan tahun 2011 kita alhamdulillah membeli tempat properti, dan kita membeli adjacent tanahnya sebelahnya. Kalau nggak salah dulu kita beli 98.000 ya, dan tanahnya kita beli cuma 60.000 tahun 2011 lagi jatuh-jatuhnya. Ya, alhamdulillah tanah itu udah hampir 1 miliar ya harganya, dan donation datang dari beberapa donator yang cukup generous. Kita punya di uang kas itu 726.000 sekarang insyaallah ya. Tapi rencana kami membangun masjid ini udah di approve dengan city planner ya, dan kemarin kita alhamdulillah mengadakan groundbreaking tanggal 22. Ada beberapa dari sini pengurus pengajian At-Tauhir yang ikut datang. Ada mayor dari San Bernardino, Miss Helen Tran ya, dan ada Pak Konjen, dan semua interfaith agama juga udah hadir alhamdulillah. Jadi permit kita alhamdulillah udah di-approve, everything is good to go. Inshallah next week we're gonna pull the permit and then start the foundation of the masjid. We have a contractor already. We are being the masjid is being built by an architect. His name is Shakil Patel.
Ya, he has built over 10 masjid ya, termasuk masjid di Rancho, masjid di Chino, masjid di Redlands sekarang lagi. Dan dia alhamdulillah orangnya soleh ya, jadi kita percaya sekali dengan dia. Dia ngebid ada beberapa kontraktor. Alhamdulillah ada kontraktor yang mengasih untuk harga foundation masjidnya itu 41.000. Jadi untuk 3 feet dari bawahnya. Mungkin sekedar informasi saja, budget kita tuh sebenarnya untuk menyelesaikan itu 1,5. Jadi we're halfway there. Tapi insya Allah dengan support beberapa donatur dan akan terrealisasi ya. Yang penting kan Allah itu ngeliat ikhtiar kita ya. Yang penting kita jalankan, hasil lah itu Allah yang menentukannya. Jadi sekedar memberi kabar gembira bahwa ada masjid lagi. Sebenarnya saya tuh dengan komunitas Al-Ikhlas itu dari dulu ya. Saya sempat tinggal di Mariposa juga. Sama Bang Najib saya kenal waktu pengajian Al-Ikhlas ini dari rumah ke rumah. Bang Najib juga ngajarin anak-anak, ngajarin ibu saya. Udah gitu bapak saya di konsulat juga, saya juga jaga di konsulat. Jadi saya familiar sama orang-orang sini. Dan saya juga sebenarnya community Al-Ikhlas juga. Sebenarnya yang saya selalu bilang itu sebenarnya nggak ada ya Al-Ikhlas, At-Taqwa tuh karena geografi aja. Kalau saya tinggal sini juga saya pasti ke sini. Kalau bapak ibu tinggal sana juga pasti ke sana gitu. Jadi sebenarnya kita satu rumah, satu body ya. Jadi saya mohon dan mungkin juga ini karena malam ganjil ya, mungkin malam Lailatul Qadar, saya mengharapkan mungkin bapak ibu yang bisa mengasih sedikit $5, $1 yang penting kalaupun ini Lailatul Qadar akan dihitung bagaimana ibu itu atau bapak berinfak membangun masjid selama setiap hari selama 83-84 tahun ya. Jadi saya ingat ada hadis bahwa Nabi itu he received satu satu karung emas dan satu karung kurma ya. Dan gitu Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, saya nggak tahu di mata Allah ini yang berharga yang mana, yang lebih berharga yang mana. Jadi sebenarnya bukan dari segi monetary apa yang itu, tapi niatnya kita ya, niat kita ini melakukan sesuatu yang baik. Jadi ini kabar gembira, ajakan juga kami untuk saling berbuat dan beramal. Wallahi kita ini melakukan semua karena Allah Ta'ala ya, mencari ridhonya Allah. Bukan yang lain, untuk generasi penerus kita juga, untuk kebaikan umat Islam ya di Amerika. Karena emang di San Bernardino itu pusatnya orang-orang Kristen ya. Di sana tuh banyak Seventh-day Adventist ya. Ada gerejanya bagus sekali. Mereka juga waktu kita belum punya masjid selalu sedikit seperti merendahkan orang Islam kok. Ya ini gitu. Ya mereka kerjanya sama ya, jadi kurir, jadi segala macam. Tapi kenapa kita nggak bisa gitu? Jadi insya Allah, alhamdulillah kita juga setelah membangun, memulai, kami mohon doanya Bapak Ibu-Ibu, semoga Allah membalas kebaikannya. Terima kasih sebelumnya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya. Insya Allah ada Mas Haji membuat bikin presentation di situ tentang kami. Gedungnya kira-kira 6.000 square feet ya totalnya. Tanah kita itu 1,2 acre ya. Jadi alhamdulillah ada 60 something parking lot, bisa 200 something orang yang bisa masuk ya. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Bagus sekalian, ini menjadi ladang kita ya untuk beramal insya Allah. Benar-benar jadi visi bangunan masjid yang insya Allah penuh sampai 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun. Saya kalau kita ikut berpartisipasi insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Insya Allah Ustadz Faris bisa lebih menjelaskan apa pentingnya membangun masjid, apalagi juga pentingnya berdonasi pada malam ganjil ini insya Allah. Ustadz Faris, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang lebih utama adalah kita berpacu dengan waktu ya. Jangan kendor karena Ramadan belum habis tuh. Jangan kalah dengan kuda pacu karena kuda pacu itu semakin mendekati garis finish maka larinya semakin kencang. Pertama tentang keutamaan Ramadan yang jangan kita sia-siakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita memang belum tahu apakah kita akan berjumpa Ramadan atau tidak. Sementara ketika seseorang meninggal dunia, yang paling dia sesalkan adalah karena dia belum sempat bersedekah. Jadi sebanyak apapun kita memberi, nanti ketika kita meninggal, kita yakin bahwa kita kurang dalam memberi, masih kurang dalam memberi. Karena memang penelitian, Bapak Ibu-ibu, manusia itu paling banyak, dia menikmati hartanya, itu kurang dari 27%. Anda punya harta berapa yang Anda nikmati itu hanya 27%. Ini angka mirip dengan fitur-fitur di smartphone bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa gunakan. Dia memiliki kemampuan yang sangat besar, tapi Anda menggunakannya kurang dari 27%. Untuk WhatsApp, rekam video, foto, Facebook, Instagram, cuma itu. Padahal dia memiliki banyak kemampuan. Jadi rugi beli sampai berapa ribu dolar, tapi yang kita gunakan cuma kurang dari 27%. Begitu juga harta. Jadi berpacu dengan waktu menjelang akhir Ramadan ini sangat terbaik. Ini yang pertama. Karena kita nggak tahu ada kesempatan nggak tahun depan. Yang kedua adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang paling dermawan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ajwadan nas, karena ajwadan nas, ya, wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasul orang paling dermawan, dan yang lebih dermawan lagi Rasulullah ketika bulan Ramadan saat Jibril datang kepadanya, fayudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Nabi, ya, mudarasa Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin pribadi kita menjadi pribadi yang dermawan. Artinya di 10 malam terakhir ini memang harus ngebut kita di situ. Yang ketiga, saudara, mesti kita ingat ada hadis Nabi SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangun untuknya nanti rumah di surga seperti dia bangun masjid itu. Subhanallah. Kita begini, tidak ada amalan yang sia-sia dalam kehidupan ini. Jangan berpikir wakaf itu harus 500.000, 1 miliar, 1 juta dolar. Tidak, jangan berpikir begitu. Ada dari 10 dolar yang kita sumbangkan itu, lalu dibelikan untuk lantai masjid. Lalu di sana ada hamba Allah yang bersujud, bermunajat kepada Allah, menitikkan air matanya, menangis karena takut dengan api neraka. Lantai itu nanti akan bersaksi. Lantai yang air mata menetes karena takut kepada Allah, yang disebutkan oleh Nabi tidak akan disentuh neraka. Mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah di lantai dari hasil wakaf kita. Itu luar biasa sekali. Jadi, saudara, mari sama-sama kita berpacu ya di waktu yang terbaik ini, dan Allah pasti ganti. Mustahil Allah tidak ganti apa yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya sifat syakirun alim. Allah Maha berterima kasih, dan Allah mengetahui berapapun yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Jadi mungkin akan ada orang yang mampu membangun masjid, tapi malam ini kita mendengar
lagi diperlukan pembangunan, biaya untuk pembangunan masjid, dan kita ada di sini, dia bukan satu kebetulan. Berarti Allah SWT ingin kita semua terlibat dalam pembangunan masjid ini. Ini momentum, ini kesempatan. Ya, ketika kita mendengar ada keperluan untuk agama ini, kita berikan untuk agama ini. Kita berikan kemuliaan ini ya. Tadi malam saya diajak Ustadz Anis ke Hollywood itu. Ya, pada saya sudah ke situ lihat yang tulisan Muhammad Ali ya, satu-satunya di atas itu. Saya berpikir begini saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau Muhammad Ali sanggup melakukan itu dan menjadi simbol bagaimana dia menjaga kehormatan Rasul SAW, kemuliaan Nabi SAW, sehingga nama yang lain di bawah dan dia di atas, kita patut bertanya ke dalam diri kita. Sudah sejauh apa kita menjaga kemuliaan Rasul SAW? Kita menjaga kemuliaan sunnahnya. Kita menjaga kemuliaan misi dakwahnya. Di negeri ini tentu nilainya membangun masjid berbeda ketika kita membangunnya di negeri kita yang mayoritas muslim dan menjadi kebutuhan bersama. Di sini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Indikasi takwa dalam diri kita, seberapa Allah hadir dalam diri kita itu, seberapa hati kita terasa klik ketika ada kesempatan untuk mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga terketuk hati kita semua, ikut sama-sama mengambil bagian dari sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Terima kasih Ustaz. Kali Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa ngasih, tidak harus ngasih hari ini semuanya, bisa dibagi, let's say misalnya 10 kali ya. Kalau Ibu ngasih 1.000 misalnya bisa dibayar $100 per bulan. Cuma niatnya malam ini insya Allah sudah dicatat sebagai donasi yang dikerjakan malam ini. Asal usahakan benar semaksimal mungkin untuk dipenuhi selama 10 bulan ke depan insya Allah. Juga insya Allah kita share ada foto-foto di TV di luar. Terus kemudian saya juga share tadi dokumen dari Pak Yayat tentang proyek ini sudah saya share di grup. Kalau mau donasi juga share ke Nusantara Muslim California @gmail.com. Satu kata ya, Nusantara NMC, Nusantara Muslim California ya. NMC ya? Nusantara Muslim NMC. View atau enggak semua? Ya, dari Nusantara. Kalau sana tadi saya bisa pakai Nusantara Muslim California aja. Jadi dari yang saya share tadi Bu, jadi Nusantara Muslim California NMC @gmail.com. Nusantara Muslim California NMC @gmail.com. Insya Allah akan masuk ke zelennya NMC, Insya Allah akan menjadi catatan donasi kita. Juga nanti pas sholat id kencengan kita akan kita donasikan ke NMC, Insya Allah dari bawah uang segepok yang banyak sekalian ya, uang segepok. Nanti kita mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita semua. This is the second masjid by Indonesia. Jadi masjid ini for everyone but provide by us. Kita sebagai orang yang datang dari negeri dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, kontribusi kita untuk komunitas di Greater Los Angeles itu masih kalah dengan komunitas muslim dari negeri-negeri lainnya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai kontribusi kita
kita tidak hanya numpang di masjid-masjid orang, juga kita menyediakan masjid untuk orang-orang, insya Allah. Mudah-mudahan ini segera menjadi terrealisasi. Seperti saya sampaikan di habis sholat Jumat tadi, kita ini sekarang ini kita lagi semuanya kurang nyaman ya sebagai imigran Muslim, terutama di Amerika ini. Juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza yang bilangnya ada ceasefire, gencatan senjata, cuma killing still going on as usual. Kita sebagai Muslim, saudara-saudara kita menjadi korban, kita cuma bisa garuk-garuk kepala. Nggak bisa apa-apa. Juga kita sekarang dibuka ada student Muslim yang cuma salahnya adalah nulis artikel yang mendukung perjuangan saudara kita di sana. Visa studentnya valid, ditangkap oleh ICE gara-gara tulisan artikel di jurnal di majalah universitas. Dan kita cuma bisa apa? Sekali lagi kita cuma bisa garuk-garuk kepala. Nah, supaya ini suatu saat akan berhenti, kalau kita seperti sekarang ini ya akan keep going terus. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi orang-orang yang insya Allah kuat secara ekonominya, juga kuat secara agamanya, komitmennya terhadap Islam. Ya. Masjid inilah, masjid-masjid kayak gini ini yang akan menjadi jalan cita-cita itu bisa tercapai. Karena di sekolah kan nggak ada pelajaran agama ya, bukan nggak ada, malah nggak boleh diajarkan agama. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa ikut berpartisipasi, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Ke depan dunia menjadi lebih adil. Kalau polisi dunia di sini ini ada kita umat Islam punya nilai tawar yang lebih baik daripada sekarang ini, insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.